Halo semua, perkenalkan nama saya William Ben Gunawan dari S1 PJJ Akuntansi Universitas Siber Asia. Dan pada video kali ini saya ingin bagikan beberapa pendapat mengenai topik perilaku organisasi sebagai pengerjaan untuk UAS saya. Yang pertama kita akan membahas pengaruh budaya organisasi terhadap kinerja karyawan. Budaya organisasi sendiri itu dapat didefinisikan sebagai seperangkat nilai, norma, dan praktik yang membentuk cara kerja dan interaksi di dalam sebuah perusahaan. Dan budaya organisasi ini berhubungan dengan kinerja karyawan, di mana budaya yang kuat dan positif dapat meningkatkan kinerja karyawan dengan menciptakan lingkungan yang mendukung inovasi, keterlibatan, dan produktivitas. Di sisi lain, budaya yang buruk dapat menurunkan motivasi, meningkatkan tingkat turnover, dan menghambat pertumbuhan perusahaan. Sebagai salah satu contoh studi kasus, saya mengambil PT Astra International Tbk, di mana Astra International adalah salah satu perusahaan terbesar di Indonesia dengan budaya organisasi yang sangat kuat, terutama dalam prinsip catur dharma, yaitu ada 4. Pertama, menjadi miliki yang bermanfaat bagi bangsa dan negara. Yang kedua, memberikan pelayanan terbaik kepada pelanggan. Yang ketiga, menghargai individu dan membina kerjasama. Dan yang terakhir, senantiasa berusaha mencapai yang terbaik. Melalui budaya-budaya ini dari awal berdirinya Astra International sampai sekarang, Astra International dikenal memiliki performa kinerja yang baik, bahkan juga memiliki good corporate governance atau manajemen yang baik. Selanjutnya kita akan membahas kepemimpinan dan tim yang efektif, di mana kepemimpinan memiliki peran kunci dalam membangun tim yang efektif, terutama dalam menciptakan visi yang jelas, memberikan arahan, serta menginspirasi karyawan untuk bekerja sama dalam mencapai tujuan organisasi. Lalu, bagaimana karakteristik pemimpin yang baik? Pemimpin yang baik tidak hanya memberikan instruksi, tetapi juga mendukung dan memotivasi anggota timnya. Salah satu jenis kepemimpinan yang baik itu adalah value-based leadership, yang mana dapat diterapkan untuk membangun tim yang solid dan efektif. Berikut adalah salah satu contoh value-based leadership, termasuk dengan prinsip dan konsepnya. Ada 4 dari kepemimpinan berbasis nilai. Yang pertama itu adalah refleksi diri, yaitu kemampuan untuk merefleksikan dan mengidentifikasi apa yang kita perjuangkan, apa yang kita hargai, dan apa yang kita prioritaskan. Yang kedua itu adalah balance, yaitu kemampuan untuk melihat sebuah situasi dari berbagai sudut pandang, kemudian menginkorporasikan sudut pandang tersebut untuk mendapatkan pemahaman yang detail, komprehensif, atau holistik. Lalu ada juga true self-confidence, di mana true self-confidence ini berarti adanya kepercayaan diri yang timbul dari penguasaan terhadap sebuah skill. Lalu juga ada true self-confidence yang memberikan kita kesempatan untuk menerima diri kita apa adanya dan memaksimalkan apa yang kita miliki, dan juga meminimalisir ataupun memanajemen kelemahan-kelemahan yang kita miliki. Dan yang keempat itu adalah genuine humility, yaitu kemampuan atau kebiasaan behavior untuk terus rendah diri, mengapresiasi nilai dari setiap orang, serta memperlakukan semua orang dengan respect. Di sisi lain, ada juga berbagai karakteristik lain dari pemimpin yang sukses membangun tim yang efektif. Yang pertama, itu komunikatif, di mana pemimpin yang komunikatif mencari solusi yang menguntungkan semua pihak atau win-win dengan menekankan kerjasama. Kemudian empati, yaitu pemimpin dapat menempatkan diri dalam posisi pihak lain, terutama dalam sebuah kesepakatan, meskipun memang ada pemahaman akan konsekuensi-konsekuensi yang diterima oleh pihak lain tersebut. Jadi kita dapat memposisikan diri kita, lalu kita paham apa konsekuensi dan keuntungan yang ingin diperoleh atau dihindari oleh pihak lain, dan kita dapat membentuk kesepakatan yang efektif dalam sebuah tim. Kemudian visioner, yaitu pemimpin seringkali mengalah demi kepentingan yang lebih besar dalam organisasi. Hal ini diakibatkan karena pengorbanan ini akan mendukung kinerja organisasi ataupun tujuan organisasi dalam jangka panjang. Lalu kolaboratif, pemimpin yang kolaboratif itu seringkali bekerja sama dengan berbagai pihak secara luas, dan biasanya digunakan jika konflik memang bersifat kecil dan tidak berdampak besar terhadap organisasi. Dan di akhir, pemimpin yang sukses itu adalah pemimpin yang adaptif karena dapat mempertimbangkan keputusan
dan dengan cepat menentukan juga keputusan-keputusan terbaik. Dan ingat, salah satu karakteristik pemimpin itu adalah yang dihargai adalah kemampuannya dalam mengambil keputusan. Dan masuk ke dalam topik yang ketiga, yaitu konflik dibutuhkan oleh organisasi. Organisasi membutuhkan tingkat konflik yang sehat atau yang sering kita kenal dengan functional conflict untuk mendorong inovasi dan perubahan. Misalnya dalam tim riset dan pengembangan atau R&D, perbedaan pendapat dapat memicu lahirnya ide-ide baru yang lebih kreatif. Namun, jika konflik tidak dikelola dengan baik, dapat berkembang menjadi konflik disfungsional yang merusak hubungan kerja dan menurunkan produktivitas sebuah organisasi. Dengan budaya yang kuat dan kepemimpinan yang efektif, organisasi mampu mengelola konflik dengan baik sehingga tetap kompetitif dan berkelanjutan dalam jangka panjang. Pengelolaan konflik dalam organisasi itu menekankan bahwa sebenarnya konflik itu dibutuhkan dalam tingkat tertentu dalam sebuah organisasi. Konflik dalam organisasi tidak bisa dihindari, tetapi dapat dikelola secara efektif untuk meningkatkan dinamika kerja dan inovasi. Konflik yang dikelola dengan baik dapat menjadi alat untuk meningkatkan kreativitas, memperkuat kerjasama, serta menghindari stagnansi dalam organisasi. Dalam gambar di sebelah kiri dapat kita lihat bahwa bila tingkat konflik terlalu rendah, maka sebenarnya akan menghilangkan potensi-potensi yang ada dalam sebuah organisasi, baik itu inovasi, kolaborasi, dan lain-lain. Namun, tingkat konflik yang terlalu tinggi juga dapat berdampak negatif, yaitu menghancurkan ritme kerja sama tim atau bahkan meningkatkan stres, sehingga performa juga akan menurun pada akhirnya. Oleh karena itu, konflik dalam tingkat moderat yang dapat dimanage dengan baik diperlukan oleh organisasi. Lalu, bagaimana strategi menyelesaikan konflik? Ada sebenarnya 5 hal yang dapat dilakukan untuk menyelesaikan konflik, namun salah satunya itu adalah menghindari konflik. Dan saya percaya itu bukan solusi yang baik. Oleh karena itu, keempat strategi lainnya dalam menyelesaikan konflik, yang pertama itu adalah kolaborasi, di mana kita mencari solusi yang menguntungkan dengan semua pihak dengan menekankan kerjasama sebagai prinsip utamanya. Yang kedua, kompromi. Kompromi ini lebih ke mencapai kesepakatan di tengah-tengah yang dapat diterima oleh kedua belah pihak meskipun ada pengorbanan ataupun manfaat yang lebih kecil yang diterima oleh kedua belah pihak. Yang ketiga itu adalah akomodasi, di mana salah satu pihak mengakomodir atau mengalah demi kepentingan yang lebih besar dalam organisasi, sama seperti kasus visioner tadi. Dan yang keempat itu adalah kompetisi, di mana kedua belah pihak akan berkompetisi untuk menemukan solusi terbaik, kinerja terbaik, ataupun keputusan terbaik yang diambil, dan hal ini biasanya digunakan dalam kondisi yang krisis. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih, semoga bermanfaat. Demikian adalah pendapat saya, dan saya percaya perilaku organisasi itu jawabannya sangat banyak dan bergantung dengan kondisi, budaya, dan nilai yang ada di organisasi tersebut. Sekian dan sampai jumpa di video selanjutnya.